Halo pemirsa TVRI, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dalam program Nyantai Lo. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber yang mungkin tidak disangka-sangka oleh pemirsa. Nah, saya nggak akan kasih tahu pemirsa siapakah narasumber saya kali ini. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dengan narasumber kita. Halo. Abang. Abang. Ya, panggil abang aja ya. Abang aja. Oke, Bang. Boleh nih sedikit menjelaskan tentang siapa abang sebenarnya kepada pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Oke. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Untuk nama, saya Sersan 1 Bayu Saputra Malajaji. Asal saya dari Manado. Sekarang saya berdinas di Pontianak dan sudah memiliki istri. Untuk anak sementara. Oke. Oh, santai aja kita ya. Nah, Bang Bayu, saya panggilnya abang atau om atau uncle? Kalau boleh abang saja. Abang saja. Kita kan sepantaran soalnya. Oh, seumuran ya. Kelihatan dari wajah seumuran kita ya. Iya, seumuran. Oke. Nah, Bang Bayu ya. Iya. Oke. Bang Bayu. Bang Bayu menggunakan pakaian kuning-kuning ini apa sih maksudnya? Mungkin pemirsa TVRI juga penasaran nih. Ya, kalau di Angkatan Darat, khususnya Angkatan Darat, kami sebagai panitia atau seleksi jasmani militer, kami sangat berpedoman pada baju kuning ini, Pak. Karena gimana? Karena udah dari lama juga ya. Terus karena prajurit itu juga takut. Ada sebagian yang merasa kalau lihat baju kuning tuh kayak ngelihat apa gitu kan, Mbak. Iya. Apalagi kalau kami di jajaran kayak Rindam atau tempat pelatihan. Nah, itu kan paling terkenal baju kuning. Memang sudah sebagai momo kami dari awal. Oh, iya. Baju kuning itu memang udah jadi ini kami sebagai jasmani militer. Oke. Boleh ceritakan sedikit bagaimana nih latar belakang Bang Bayu di kemiliteran? Yang umum-umum saja. Oh, siap. Iya. Latar belakang saya awalnya saya ini bukan di jasmani, Mbak. Ya. Awalnya saya di Satuan Banpur. Oh, apa itu? Satuan Banpur, Bantuan Tempur. Oh ya, Bantuan Tempur. Khususnya di Artileri Medan, Armet. Ya. Dulu saya di awal ditempatkan di sini di Armet Ngabang. Armet 16 Tumbaga Puting. Iya, ya, lalu? habis itu saya tidak lama di situ, Mbak. Sebulan saya ditarik jadi ajudan. Ya. Menjadi ajudan seorang Kasdam bintang 1. Waktu itu beliau bernama Brigjen TNI Alfred Denny Detweje. Sekarang beliau udah berpangkat Letnan Jenderal. Ya, seperti itu. Oke, baik. Boleh sedikit menceritakan Bang Bayu ini perjalanan karirnya menjadi seorang militer itu dari misalnya sekolah dasar, apakah sudah punya cita-cita, terus asalnya dari mana? Boleh dong ceritakan sedikit. Awalnya saya dulu memang dari keluarga ini, Mbak. Saya dari keluarga kolong juga. Ya. Istilahnya kolong itu kami dari keluarga TNI juga. Oh. Siap. Bapak saya dulu juga dari Tamtama, seorang prajurit tua. Beliau pensiun di pangkat mayor. Nah, saya punya motivasi itu dari kecil sebenarnya, Pak. Karena kan saya udah hidup di dunia militer ya. Iya, betul. Habis itu saya melanjutkan ke SMA. Dari SMA saya udah persiapan. Saya juga dulu 2 kali, Mbak. 2 kali? Siap. 2 kali sebelum saya bisa masuk di dunia militer. Iya. Awalnya saya daftar Akmil. Oh, Akmil dulu saya. Habis itu mungkin belum rezeki. Iya. Saya coba Bintara, ya puji Tuhan. Saya bisa masuk di Bintara ini. Luar biasa. Kalau boleh tahu Om Bayu asalnya dari mana ya? Saya asli Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah di mana itu? Di Poso, Kabupaten Poso. Oh iya, sekolahnya? Sekolahnya juga terakhir SMA di Poso. Di Poso? Ya, di Poso saya, Mbak. Oke. Nah, Om Bayu kan ini dari Poso ya? Iya. Pada saat datang ke Kalimantan Barat, apa hal yang tabu atau yang tidak terbiasa Om lihat yang ada di Kalimantan Barat? Mungkin saya dulu kan ikut orang tua juga dari Kaltim. Iya. Mungkin untuk persamaan di sini hampir sama di Kaltim. Sama ya? Siap. Cuma mungkin perbedaan dari adat ya. Iya. Walaupun sama-sama Dayak,
Iya. Tapi kan di sana beda, rupanya Dayak itu kan beda suku Dayak tapi banyak dia rupanya Mbak. Di mana itu? Di daerah Berau, Kabupaten Berau, Kaltim. Oh, di Kaltim. Iya. Berarti dulu papanya Om Bayu, papanya Bang Bayu tugas di situ. Iya betul. Maaf ya pemirsa, agak keceplosan bilang Om, bukan karena maaf ya Om, bukan karena tua ya Om. Sorry. Nggak Oke. apa-apa, Mbak. Bagaimana nih dan bagaimana Om Bayu bisa termotivasi untuk menjadi seorang pelatih militer Iya. untuk seleksi Oh. Garjas ya? Iya, siap. Oke. Awalnya motivasi saya itu ya mungkin karena pas pendidikan Mbak ya. Ya. Pas pendidikan itu saya melihat pelatih-pelatih saya kan rata-rata itu baju kuning juga. Ya. Terus saya katakan dalam hati saya, siapa tahu mungkin saya nanti ke depan bisa jadi seorang pelatih jasmani militer. Iya. Puji Tuhan saya waktu itu jadi ajudan, dari komandan saya bilang, udah karena saya juga punya prestasi kan Mbak. Iya. Di- Apa itu prestasinya? Ya saya kan dulu atlet ini tenis lapangan. Jadi ternyata Abang Bayu atlet juga. Iya, siap. Atlet tenis ya. Tenis lapangan saya Mbak. Boleh sedikit diceritakan? Jadi awalnya saya atlet itu dari umur SMP. Udah dari kelas suka 1 dari siap. SMP ya. Dari sipil saya melaksanakan perlombaan itu dari kelas 1 SMP sampai ke jenjang saya mau ini Mbak, mendaftar terakhir itu ke Iya. provinsi. Habis itu saya tidak bisa lanjutkan lagi ke daerah yang lebih lanjut ke nasional Iya. karena saya udah keburu ini tes. Oh. Terus ya, Iya, tapi Iya. nggak apa-apa, tetap masih bisa dikembangkan. masih bisa sampai sekarang lah puji Tuhan Mbak. Oke, Om Bayu, kalau untuk syarat atau fokus untuk latihan fisik Yap. sendiri untuk calon-calon yang akan menjadi tentara itu Yap. apa saja, Om? Untuk motivasi Mbak ya. Iya. Motivasi mungkin dari saya selaku pelatih mungkin atau prajurit jasmani militer. Yang pertama itu mental, Mbak. Untuk fokus mereka. Iya. Misalnya nih kan ada nih mungkin salah satu di Kalimantan Barat remaja-remaja yang ingin menjadi tentara. Mm. Apa fokus fisik yang harus mereka fokuskan dalam tubuh mereka untuk menguatkan Oh, tubuh iya. jasmani mereka gitu? Awalnya yang penting tubuh kayak kekuatan fisik gitu, Mbak ya. Iya. Ya awalnya mungkin latihan-latihan pembinaan diri. Seperti lari gitu kan, Mbak. Kan Iya. itu udah pasti, udah banyak cara-caranya kan. Lari, setelah Lari itu terus penguatan otot itu udah Iya, pasti. iya. Kalau tentara. Selebihnya tuh kayak seperti renang, itu udah pasti tuh. Nah, kalau untuk menyesuaikan nih, ini kan pasti beberapa peserta itu berbeda, Iya, berbeda untuk fisiknya. Bagaimana Bang Bayu menyesuaikan pelatihan untuk mereka dengan berbagai perbedaan? Oh, siap. Jadi kami punya ini Mbak, prosedur gimana maksudnya kita bina yang udah mampu sama yang belum mampu. Iya, Kalau yang belum mampu itu kan seperti dia kayak baru lulus sekolah iya, atau mungkin dia baru pertama kali. Nah, itu kita bedakan, kita pisahkan. Kalau sudah yang udah terbina itu kan beda dia, Mbak. Kalau yang belum tuh kita oles dari awal. oh. Step by step kita kasih tahu dia. Nah, kalau untuk disiplin, kalau misalnya mana nih, Om Bayu kan pasti sering nih ngelatih beberapa Iya. peserta. Kalau untuk hasil dari kedisiplinan dengan memang kemampuan mereka sendiri itu, Iya. apakah ada perbedaan? Perbedaannya besar ya, Mbak. Signifikan juga Iya. karena beda dengan orang yang belum pernah dilatih oleh militer Iya, sama orang yang memang belum pernah ketemu sama kita. iya. Mungkin dari disiplin dia mungkin lebih siap lagi, lebih tegap orangnya, lebih tegas. Seperti itu mungkin, Pak. Tapi pemirsa sebentar ya. Dari tadi saya dipanggil Mbak ini bagaimana makanya saya panggil Om terus ya. Karena panggil Mbak, apakah muka saya sudah seperti Mbak ini? Oh siap, salah kakak berarti. Nggak apa-apa, bercanda Oh, aja, iya. intermezzo. Siap. Boleh panggil Mbak aja, senyamannya aja ya. Siap. Oke. Nah, Bang Bayu ya, Yap. bagaimana nih misalnya Bang Bayu mengatasi peserta yang memang kurang disiplin atau mempunyai motivasi yang rendah? Gampang sih sebenarnya, Pak. Bagaimana itu gampangnya? Padahal saya aja ngurus sepupu-sepupu saya itu Iya. yang males-males belajar itu, aduh pusingnya. Kita- Bagaimana tipsnya ini? Tipsnya tuh kita nggak perlu kerasin, Pak. Oh, Karena gitu. kayak misalnya anak muda kalau kita kerasin kan lama-lama pasti memberontak ya. Iya. Kalau menurut saya, Mbak ya. Iya, iya. Awalnya kita kasih tahu aja dulu, Mbak. Kamu kan mau istilahnya dia mau masuk tentara nih. Iya.
kamu kan punya tujuan ke depan. Betul. Gimana caranya kamu bisa? Kamu ya harus disiplin. Kalau kamu udah disiplin berarti kamu nggak bisa, saya bilang. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau misalnya Bang Bayu menjaga motivasi anak-anak biar tetap semangat untuk latihan itu seperti apa? Boleh di-spill sedikit kepada pemirsa TVRI Kalimantan Barat. Biasanya Om Bayu supaya peserta ini termotivasi untuk terus berlatih itu apa? Motivasi dari saya itu, Mbak. Saya selalu bilang, kamu selalu ingat orang tua. Ya. Apa tujuan kamu? Apa yang kamu kejar saat ini? Kalau kamu sungguh-sungguh pasti tercapai, saya bilang. Ya. Itu motivasi saya, Mbak. Karena apa? Karena semua itu kan kalau kita tidak ikut dengan motivasi karena kita Mbak, mikir orang tua kita seperti ini. Kadang kan seperti itu anak-anak, Mbak. Iya. Dia mikir orang tua mungkin kurang mampu atau apa. Terus anaknya malas-malasan. Kan itu yang bikin kadang mereka jatuh down ya. Nah, makanya dari casis-casis itu saya sering bilang, kamu gak usah mikir orang tua, saya bilang. Kalau bisa kamu motivasi diri kamu sendiri. Kalau kamu udah jadi orang atau kamu udah berhasil, pasti orang tua kamu bangga. Kamu bisa ngangkat derajat orang tua juga pastinya kan. Berarti motivasi utamanya adalah orang tua. Orang tua, keluarga intinya. Keluarga. Oke. Baik Bang Bayu, kita akan melanjutkan percakapan atau perbincangan kita tentang dunia militer. Pasti di luar sana banyak nih anak-anak dari yang laki-laki ataupun yang perempuan mungkin yang ingin masuk menjadi seorang tentara. Kalau untuk wanita Koat ya? Koat, Pak. Koat. Iya, mungkin ada beberapa masyarakat atau anak-anak yang ingin menjadi tentara dan juga Koat pasti penasaran nih bagaimana sih tipsnya dan juga cara-caranya bagaimana. Tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Halo pemirsa TVRI, berjumpa lagi bersama saya Vera Seredova dalam program Nyantai Lo. Kita akan lanjut dengan perbincangan kita nih. Bang Bayu, jangan sampai salah bilang Om Bayu lagi pemirsa. Nanti saya seorang militer kan. Nah, Bang Bayu, kriteria apa saja yang harus dimiliki peserta untuk lolos menjadi seorang tentara? Kriteria pertama yang pasti dari tinggi badan, Pak ya. Oh, tinggi badan juga tinggi badan harus mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga. Itu kira-kira berapa nih kalau untuk yang cowok? Untuk yang cowok sekarang mungkin itu dia ada 3 kriteria, Mbak ya. Dari kayak Tamtama, Bintara, Akmil itu beda-beda dia, Mbak. Kalau untuk yang Tamtama sendiri? Tamtama sendiri kami sekarang itu 160 untuk 160. Yang laki-laki. Kalau Bintara? Bintara 163. Perwira? Perwira itu 165. Kalau untuk itu untuk cowok atau semua cewek juga? Untuk kalau cewek? Kalau cewek dia tuh paling rendah itu 160 kalau enggak salah. 160 ya. Oh, nah selain itu apa lagi Om? Misalnya dari fisik harus seperti apa? Untuk fisik mungkin dia harus ketahanan lari. Minimal dia harus bisa lari di atas 6 putaran atau 2400 ya, Mbak ya. Iya. Itu kriteria seorang prajurit. 6 putaran? 6 putaran. Oh, baik pemirsa, jadi jika ada nih anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin masuk jadi tentara harus 6 putaran larinya ya? Maksud intinya 6 putaran tuh kriteria yang pas lah untuk seorang prajurit ya, Mbak ya? Iya. 6 putaran. Kalau di kilo kan itu berapa kilo ya? 2400 meter. Wow, sangat luar biasa. Saya udah mungkin 1 meter saya udah nggak bisa lari lagi. Semua bisa kalau kita bisa pembinaan. kalau ada motivasi. Semua bisa kalau ada motivasi. Nah, kita akan membahas lagi tentang baju kuning yang Om pakai ini. Nah, sejak kapan Om sudah menjadi pelatih? Saya menjadi pelatih itu dari tahun 2019. 2019. Baik, berarti sudah berapa ribu orang yang Om latih? Aduh, kalau itu mungkin sudah nggak terhitung, Mbak. Ribuan ya? Iya, siap. Karena ribuan. Tiap tahun tuh kan kita ada penerimaan yang pasti dari Catam, gelombang 1, terus ada Bintara, Akmil, terus Kowat, terus Bintara Keunggulan, terus nanti ada juga Sepa Wamil yang dari Sarjana. Iya. Itu ada juga, Mbak. Kalau tahapannya Om? Siap. Kalau tahapannya? Tahapan pelatihannya nih. Iya.
harus dari lari dulu kah, Oh, renang siap. dulu, itu gimana Om? Kalau untuk tahapan-tahapannya kita yang pasti ada namanya Garjas A, Mbak. Iya, Garjas A itu dia lari. lari Ketahanan dulu. lari selama 12 menit. Minimal dia tuh harus bisa lewati 5 putaran. Itu nilai, kalau istilahnya kami itu nilai hidup. Oh, Ada iya, dia kriterianya 5 putaran berapa meter gitu, Mbak. Iya. Nah, itu harus lewat dari situ. Kalau dia di bawah 5, nah berarti dia nggak bisa. Oh, setelah itu, setelah lari, Yap, habis lari nanti ada pull up. pull up. Pull up. Iya. Habis pull up itu dia tuh harus bisa di atas 5 lah minimal. Oke, larinya harus 5 Iya. putaran. 5 putaran lebih. Ya, pull up-nya harus Harus 5, minimal 5. 5. Selanjutnya, Selanjutnya nanti ada namanya sit up. oke. Iya, sit up itu minimal kalau tidak salah itu nilai matinya 25. Jadi dia tuh harus 25 ke atas dia baru bisa lanjut lagi. Kalau misalnya hanya 25, Ah, itu masih pertimbangan. 50-50. 50-50. Oke, untuk tahapan selanjutnya? Selanjutnya ada namanya push up. Push up kan up. pasti udah pada tahu ya, Mbak ya. Iya, push up tahu. Push up itu minimal kita itu 27. Oke, Siap. 27. 27 terus nanti ada yang terakhir itu namanya sataran. Lari 8 putaran. Lari angka 8 maksudnya. Oh, Selama 3 kali. 3 kali. Itu harus di bawah 20 detik dia, Pak. Berarti itu emang untuk fisik juga ya? Iya, semua fisik. Yang pasti semua fisik kalau jas itu. Oh iya, Siap. lalu setelah itu Terakhir itu nanti ada namanya ketangkasan renang. ketangkasan renang. Ketangkasan renang. Itu renang minimal 50 meter. 50 Harus meter. sampai. Harus sampai. Harus sampai. Oke. Kalau tidak sampai udah ulangi lagi lah. Ulangi lagi atau ulangi mendaftar lagi? Ulang lagi tahun depan maksudnya. Wah, sangat sadis ya pemirsa. Ulang lagi tahun depan, itu setahunan untuk nunggu. Siap. Kecuali mendaftar. dia Wow. tamtama Ya. setahun itu 2 kali, Pak. 1 tahun 2 kali. Setahun 2 kali. Nah, menurut Bang Bayu, penting tidak sih ketahanan mental bagi peserta calon Siap. tentara itu? Ketahanan mental itu paling penting, Pak. Karena Oh, seorang itu paling penting. seorang calon prajurit kalau misalkan dia walaupun fisiknya bagus, mau dia lari bagus, atletik atau apa, tapi dia mental jelek, oh itu udah pasti down itu, Pak. Karena kita kan berhadapan dengan kami ini baju kuning ini kan. Iya, wah, udah Nggak ada. tegang duluan. Kami ini nggak ada ngomong kayak kita kayak di rumah mungkin sama mamanya kah atau apa. Yang Oh. pasti kan kita tekan di batin dia. Iya. Maksudnya itu gimana ya, Pak? Jadi biar mental dia tuh jadi kelihatan kalau orang dia mentalnya jelek, itu udah Iya. pasti down duluan dia. Itu penting, Pak, kalau mental. Nah, kalau cara Bang Bayu mengetahui nih bagaimana Siap. tanda-tanda para peserta udah stres, udah down gitu, ada nggak sih tanda-tanda mereka itu? Itu paling gampang gitu, Pak. Boleh dong, bagaimana tuh supaya nanti mungkin anak-anak atau adik-adik abang-abang yang mau daftar itu udah tahu nih, oh harus jangan seperti ini, nanti pelatihnya tahu Ya, gitu. dari kelihatan dari raut wajah saja, Pak. Biasa Ya. kalau orang udah siap itu kan wajah dia sigap. Ya. Maksudnya sigap tuh kayak udah siap lah, tegas kan. Iya. Kalau ini pasti dia takut-takut. Pasti matanya suka ngeliat-liat ke atas gini-gini. Oh. Kita panggil aja udah kayak apa namanya? Kayak takut, gemetar gitu. Itu udah Iya. pasti sering itu, Mbak. Iya. Berarti itu mungkin salah satu yang bisa kita tahu bagaimana Iya. peserta itu mentalnya udah Iya, down atau udah stres gitu. Stres. Kebanyakan pasti stres. Kenapa tuh stres? Mungkin karena bawaan ya, Mbak ya. Karena mungkin dia tuh udah punya gambaran di luar. Iya. Gimana nanti Garjas ini. Sebenarnya sih dari pikiran masing-masing sih, Mbak. Iya. Dia udah takut di luar nih gambaran. Gimana sih nanti pas kegiatan jasmani. Takutnya dia nggak bisa atau apa. Apalagi pas ketemu kami makin down lagi dia. Oh. Dari situ yang bikin kadang anak-anak itu tremor, stres ya seperti itu, Mbak. Padahal kan sebenarnya tinggal lurus-lurus aja, nggak ada yang ngapa-ngapain ya kan? Iya. Tinggal mengikuti ini Iya, aja ya. Tinggal ngikut aja Aturan kegiatan aja ya. aturan, nggak ada yang ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut Bang Bayu bagaimana perkembangan dari pelatihan Garjas ini ya Iya. dari tahun ke tahun? Khususnya tahun ini ya. Tahun ini ya, Pak. Iya. Untuk tahun ini mungkin kami tidak ada perubahan, Mbak ya. Iya. Tapi untuk penilaian tahun ini mungkin semuanya itu difokuskan ke jas. Oh. Iya, Mbak. Mungkin dari komando atas, dari panglima kami tertinggi yang difokuskan itu jasmani militer sekarang. Nah, kalau untuk perkembangan aturan-aturan sendiri, misalnya mungkin tahun ini ada sangat baik atau ada kriteria yang ditambah gitu Oh. untuk calon-calonnya. Oh iya, ngerti. Mungkin dari tinggi badan, Mbak ya.
Oh, tinggi badannya. Ya, karena kalau di jas itu kan masuknya di postur. Kalau dulu kan awalnya tuh 163 semua. Ya. Mungkin sekarang karena banyak ini animo kurang atau penerimaan banyak, terus yang animonya kurang atau yang peminatnya sekarang kan kurang tuh, Mbak. Oh. Makanya kan sekarang tuh banyak dibuat brosur-brosur. Terus tingginya dikurangin jadi 160. Jadi supaya peminatnya itu banyak, Mbak, gitu maksudnya. Pengurangannya di situ aja sih. Oke. Nah, kalau untuk tahun ini apakah ada pembukaan? Pembukaan ada, Mbak. Ini lagi sementara. Lagi sementara pembukaan. Boleh nih Om Bayu atau Bang Bayu. Iya. Aduh, Om melulu nih pemirsa. Boleh Bang Bayu sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Barat untuk mengetahui nih tanggal pembukaannya atau penutupannya. Iya, Mbak. Mungkin pertama-tama saya sampaikan untuk warga Kalimantan Barat, kami telah membuka Catam gelombang 1 dikarenakan mungkin animo dari Kalimantan Barat ini kurang. Kami himbauan karena penerimaan ini lumayan banyak, maksudnya lumayan banyak, kuota kami pun banyak. Mungkin banyak yang dari luar itu yang berpikir takut gambaran mungkin, Pak, ya. Iya. Jadi kami sampaikan jangan takut gambaran, karena kami prajurit penerimaan prajurit TNI AD ini semuanya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima kami. Iya. Karena seorang prajurit itu kan untuk masuk seorang prajurit itu sebenarnya tidak gampang kan, Pak. Ya, apalagi betul. Sekarang ini maksudnya udah enak ya. Ya. Sampai dicari-cari yang mau masuk. Jadi motivasi dari saya udah nggak apa-apa ikut, karena seorang prajurit itu adalah suatu kebanggaan. Betul. Kebanggaan buat kita, kebanggaan juga buat keluarga. Oke. Gitu. Nah, saran Bang Bayu untuk anak-anak yang ingin mengikuti seleksi menjadi tentara, boleh disampaikan? Saran dari saya, bina fisikmu, karena fisik penting. Yang kedua, bina juga mentalmu, karena seorang prajurit itu jika sudah mempunyai mental yang baik, udah pasti kedepannya dia pasti lurus, Mbak. Baik. Siap. Sangat memotivasi sekali ya. Itu kata-kata pelatih saya dulu soalnya. Oh, jadi dikutip lagi. Baik Bang Bayu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Siap. Dan juga pemirsa, boleh dikatakan kita sangat beruntung kedatangan Bang Bayu sendiri, karena berkat Bang Bayu masyarakat khususnya yang menonton ini bisa tahu nih apa saja tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh peserta yang ingin menjadi tentara. Baik pemirsa, saya Vera Seredova pamit undur diri dan sampai jumpa.